Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini RL Chess kembali lagi dan akan membahas, ya, ini adalah merupakan partai yang sangat memorable bagi saya ya, ketika di Swiss tahun 2013 bermain di Bill Master tahun 2013. Pada saat itu saya tergabung dalam tim pelatnas untuk SEA Games ya, yang dipersiapkan untuk SEA Games Myanmar. Dan ketika itu tryout ke Swiss ya, ke kota Bill, dan bermain di turnamen Bill Master. Bill Master merupakan turnamen yang sangat prestisius juga dalam dunia catur dan khususnya di Swiss ya. Ini merupakan event tahunan dan sudah lama diadakan, dan salah satunya legenda catur Indonesia pernah menjadi juara di Bill Master adalah Grandmaster Utut Adianto. Dan tahun 2013 saya berkesempatan pertama kali melawan idola sekaligus ya, melawan legenda catur Indonesia Grandmaster Utut Adianto. Nah, kira-kira bagaimana partainya? Karena banyak banget yang udah nanya pernah nggak sih ngelawan Grandmaster Utut Adianto. Nah, saya akan bagikan salah satu partai saya ketika melawan beliau di turnamen resmi ya, karena ini di turnamen Bill Master teman-teman. Apalagi eventnya sangat bagus banget dan sangat bergengsi banget. Tonton terus sampai habis dan jangan di skip iklannya guys. Ya, Grandmaster Utut Adianto menemani tim pelatnas catur ya, untuk di sana juga memberikan banyak nasihat juga. Dan di sini melawan saya di babak lupa saya, tapi eventnya Bill Master tahun 2013 bulan Juli tanggal 29. Grandmaster Utut jalan kuda F3, kemudian saya menjawab kuda F6, C4 dan E6. Kemudian beliau menjawab G3, saya menjawab B6. Nah, ini adalah pattern pembukaan Queen Indian ya teman-teman, atau ya Nimzo. Ini lebih ke Queen Indian sih, benar sekali. Kemudian gajah G2 dan gajah B7. Nah, Grandmaster Utut bermain dengan gajah fianchetto dan beliau dikenal sangat kuat ya, sangat kuat bermain dengan ciri khas permainan ini nih. Jadi salah satu jagoannya beliau nih, rokade, gajah E7 dan kuda C3. Kemudian saya menjawab rokade, beliau menjawab D4 dan saya di sini menjawab D5. Ya, D5 mengakibatkan saya digempur ya oleh Grandmaster legendaris Indonesia kuda E5. Kemudian ya, karena D5 ini gajahnya jadi terpining oleh gajah di G2. Pilihan lain kalau saya nggak jalan D5, mungkin saya akan memainkan D6 ya, atau kuda E4 langsung. Atau kuda E4 langsung di sini teman-teman. Dan saya menjalan D5 dan beliau menjawab kuda E5. Dan saya jalan kuda A6. Ya, kenapa kuda A6? Karena kalau misalkan saya jalan kuda B7 itu kurang bagus juga ya. Di sini hanya menunggu dan tidak bisa makan kuda E5. Jadi saya keluar kuda A6 ini untuk menjaga dengan C5 kemudian kuda C7, menjaga titik D5-nya ini. Dan beliau menjawab gajah F4, C5, C kali D5 dan saya jawab E kali D5. Ya, ada isolated pawn di tengah ya, yang menjadi weakness bagi permainan saya di sini melawan beliau. Kemudian beliau benteng C1, saya kuda C7. Ya, D kali C5 ya. Beliau tahu sekali kalau saya ada ide kuda E6 nih di sini. Dia langsung merespon D kali C5 dan B kali C5. Kemudian beliau jalan menteri B3 mengancam gajah di B7. Saya langsung merespon taktis benteng B8, benteng D1 dan saya jalan gajah D6. Ya, masih terjaga ya pion D5-nya oleh kuda D6 dan ada juga gajah di sini. Kemudian beliau menjawab menteri C2. Ya, menteri E7. Sebenarnya setelah game ini selesai ya, setelah permainan kami berdua selesai, Grandmaster Utut memberikan nasihat kepada saya dan saya menganalisa bahwa sebenarnya di sini ada langkah bagus, yaitu dorong G5. Ya, jatuh ya posisi kudanya di sini. Dan kami menganalisa pada saat itu, karena ini permainan selesai juga cukup lama ya, 2 jam kalau tidak salah, 2 jam lebih, dan saya malah menjalankan menteri E7 terlalu lambat ya, sehingga beliau kuda D3. Saya kemudian kuda E6, gajah kali D6 dan menteri kali D6. Kemudian beliau menjawab menteri D2 dan saya benteng FD8 dan beliau kuda F4. Ya, mengadu ya. Dan saya dorong D4, mengadu gajah, gajah kali B7, benteng kali B7 dan kuda A4 di sini. Ya, kudanya sedang mengadu dan beliau mengincar kuda pion di C5.
Kemudian saya menjawab benteng C7, B3, dan saya menjawab benteng E8. Kuda kali 6, benteng kali 6, dan benteng C2. Kemudian saya membuka H6 dan beliau benteng DC1, saya menjawab kuda E4. Menteri D3 dan saya menjawab F5. Kemudian beliau B4 dan disinilah saya menyerah ya. Di langkah ke-27 ya, saya merasa bahwa ya sudah tidak ada chance untuk saya ya, karena ini serangannya ke petak C7. Mungkin kalau misalkan dilanjutkan benteng E5, beliau akan memakan yang apabila ya mungkin benteng E5 ya, tapi benteng saya ini dalam tekanan, mungkin beliau akan melanjutkan dengan F3 ya untuk menjatuhkan pion di C5 saya. Nah mungkin seperti itu guys. Jadi turnamen ini sangat bergengsi banget di Bill Master ya. Setelah mengalami kekalahan dari Grandmaster Utut, saya finish sebagai pemain non title ya, karena pada saat itu saya elo-nya masih rendah sekali, 2174 elo catur standar. Dan ya syukurnya di Swiss di Bill Master saya mendapatkan hadiah pemain non title terbaik ya di turnamen tersebut, dan mendapatkan ya lumayan lah ada hadiahnya. Dan turnamen ini juga diikuti para pecatur Indonesia yang tergabung di Pelatnas SEA Games Myanmar 2013. Ada Master Internasional Farid, ada Grandmaster Susanto Megaranto, ada Master Internasional Lutfi Ali. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada Master Internasional Sin Vincent. Ya, dan ada tim putri juga di Pelatnas SEA Games Myanmar 2013. Dan yang pasti ketika berhadapan dengan legenda catur Indonesia ya, ini merupakan suatu kebanggaan karena beliau sekarang sudah tidak bermain ya, tidak aktif lagi, terakhir membela Olimpiade. Tapi merupakan sebuah kebanggaan ketika saya yang dari kecil udah tahu banget, belajar dari partai beliau dan mendapatkan kesempatan untuk bertanding melawan legenda catur Indonesia di turnamen resmi dan di Eropa, merupakan sebuah kenangan yang tidak akan dilupakan dalam hidup ini ya. Ya walaupun hasilnya kalah sih, tapi ya enggak, ya kalah satu pion lah. Oke guys, ini cerita saya melawan pecatur legendaris Indonesia. Dan benar banget, Grandmaster Utut bermain dengan sangat rapi dan mengeluarkan dia ya, karena dia merupakan seorang pernah juara juga ya di Bill Master ini. Nah ini cerita saya melawan legenda catur Indonesia teman-teman. Jadi jangan tanya lagi pernah lawan Grandmaster Utut Adianto enggak? Nah pernah. Kalau biasanya teman-teman mungkin melawan Grandmaster Utut di simultan catur, nah kalau saya di turnamen resmi ini. Oke guys, kalau kalian suka dengan channel RL Chess, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan bagikan juga. Dan dukung terus RL Chess dengan cara kalian bisa klik link yang ada di, atau scan barcode yang ada di atas kepala ini guys. Oke, nanti saya akan bagikan kira-kira saya melawan siapa lagi nih yang akan saya bagikan partainya. Nah ini ulasannya guys. Tetap dukung catur Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya.